sudah sekalian saja perang head to head melawan Prabowo. Kalau head to head Anies Prabowo, diperkirakan Anies yang menang dan Puan Maharani bisa menjadi wakil presiden. Jadi sekalian saja. Nah, kalau seandainya tiba-tiba ada poros baru, maka poros baru itu ya tidak akan punya tokoh yang kuat juga. Karena tokoh yang kuatnya adalah di Anies dan di Prabowo. Sementara Ganjar tidak akan berarti apa-apa seandainya tidak di-endorse oleh PDIP. Wah, bisa begitu. Jangan-jangan setelah pegang Caimin di kempitan ketiak, Surya Paloh menawarkan skenario lain, yaitu Anies Puan. Jadi begitulah Anies Puan jadinya melawan sekalian aja Prabowo Gibran. Jadi biar sekalian ya, Prabowo Gibran atau Prabowo siapa, you name it. Prabowo Ganjar mungkin gak akan berani karena dia sangat bergantung kepada PDIP dan Megawati, atau kalaupun dia berani bisa jadi tiba-tiba dia berhadapan dengan partainya sendiri. Namanya koalisi kan bisa bolak-balik. Lalu tiba-tiba ada poros lain yang tidak masuk dalam pertarungan ini. Jadi bisa jadi, bukan tidak mungkin. Karena faktor PDIP adalah faktor yang independen juga. Jadi kalau misalnya Puan Maharani mau dipasangkan sama Anies melawan Prabowo, dan hitungannya secara head to head Anies bakal mengalahkan Prabowo karena sudah menggabungkan dua kekuatan tadi, yaitu kekuatan PDIP dan kekuatan kanan, maka yang terjadi adalah ya Puan akan menjadi wakil presiden ketimbang menyerahkan pada Ganjar Pranowo yang belum tentu menang. Ya, kami terus mencermati ini dan kami kaget, tentu saja kaget luar biasa, karena bagi kami ini bentuk politik yang tidak beretika dan tidak pantas ya. Karena namanya mengkhianati apa yang menjadi kesepakatan dan komitmen kita selama ini gitu. Ya bagaimana keputusan ini diambil secara sepihak oleh teman-teman Nasdem yang kemudian mengambil kesepakatan dengan teman-teman PKB gitu. Dan disepakati juga oleh Mas Anies Baswedan. Kami kemudian mencoba mengkonfirmasi langsung ke Mas Anies, rencananya ingin bertemu langsung, tetapi karena beliau sedang di Surabaya, baru landing tadi sore. Tadi sore kami kemudian, karena waktu sudah terlalu malam menurut kami, sedangkan sudah banyak pihak yang bertanya, kami mengkonfirmasi kepada beliau. Pertanyaannya sederhana, apakah benar ada koalisi baru Nasdem dan PKB bersepakat untuk mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar? Oke. Jawabannya ya, benar gitu, benar ya. Lalu ya berarti cawapresnya Muhaimin ya katanya. Ya benar. Ya sudah, kami tutup. Setelah itu kami sebarkan rilis yang mungkin sudah didapatkan oleh teman-teman media maupun publik juga sudah mengetahuinya, karena bagi kami ini tindakan sepihak, bagian dari pengkhianatan, tidak menghormati kesepakatan. Jadi mohon maaf nih, kalau kita bicara politik ini sama sekali tidak ada gentleman, dan sampai dengan saat ini yang saya tahu Mas Anies sama sekali tidak ada upaya untuk mengkomunikasikan secara langsung dengan Mas AHY. Padahal 23 Januari 2023 awal tahun ini beliaulah yang mengajak Mas AHY secara langsung, ayo Mas kita menjemput jalan Tuhan, menjemput jalan takdir. Mas, saya sebagai capres, Mas sebagai cawapres, saya membawa Nasdem, Mas AHY membawa Demokrat, lalu sama-sama kita ajak teman-teman PKS. Lalu perjalanan ini kita arungi bersama, piagam, tanda tangan, komunikasi segala apa, terus secara intens ya. Ternyata kemudian berulang kali rencana deklarasi gagal dan gagal terus berbulan-bulan. Tapi ada yang ini datang bertemu sebentar saja, katanya sekali dua kali hari Senin atau Selasa, lalu kemudian langsung deklarasi. Kami pada waktunya barangkali Pak Anies juga akan menyampaikan penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi beberapa hal ingin saya klarifikasi, bahwa sebetulnya memang beberapa hari sebelum peristiwa informasi mengenai bergabungnya PKB dalam koalisi perubahan itu, koalisi sudah rapat dan menjelaskan situasi sebenarnya, yaitu ada gap, ada pandangan yang berbeda seperti kami sampaikan dalam rilis itu. Terjadi pandangan yang berbeda antara yang dikehendaki oleh beberapa teman koalisi yang ingin deklarasi segera, dan dari pihak Nasdem yang memang meminta waktu. Sambil saya jelaskan bahwa Pak Surya memang
memiliki satu opsi, mempertimbangkan opsi lain apabila memang ada opsi yang lebih baik secara keseluruhan. Dan itu sudah disampaikan terus terang dalam rapat terakhir pada hari Selasa sore. Jadi kalau terjadi perubahan di berbagai titik itu sebenarnya sesuatu yang memang tidak secara etik itu tidak masalah karena itu sudah dikemukakan. Nah, perihal arahnya kemana itu tentu saja Pak Anies tidak punya kewenangan karena yang melakukan tindakan-tindakan politik adalah partai politik di mana Pak Anies dicalonkan. Itu pertama. Anies gandeng Caimin. Begini nasib caleg Demokrat yang jadi ketua relawan Anies 24 di Jambi. Dikutip dari tribunjambi.com Jambi, Ihsanuddin, caleg DPRD Provinsi Jambi dari Partai Demokrat yang juga ketua relawan Anies Presiden 2024 Provinsi Jambi, berada dalam keadaan yang tidak pasti. Pasalnya Anies Baswedan dan Nasdem yang sebelumnya berkoalisi dengan Partai Demokrat justru kini dikabarkan berkhianat dengan menggandeng Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya di Pilpres 2024. Ihsanuddin mengungkapkan dirinya sebagai relawan menganggap bahwa kabar seperti ini wajar terjadi dalam politik. Namun menurutnya kabar ini berpengaruh sangat besar, terutama di daerah-daerah, karena harapan kader Partai Demokrat juga dirinya Anies Baswedan akan bersama AHY di Pilpres 2024. Ini pengaruhnya besar. Yang tadinya harapan kami orang Demokrat cawapresnya AHY, ternyata Anies pilih orang yang tidak terduga. Bagi relawan itu pengaruhnya besar sekali, jelasnya. Kata Ihsanuddin, sosok Caimin di mata relawan ada yang mengatakan masih lemah, meskipun juga ada yang menganggap cukup kuat. Anggapan kami di daerah menganggap Caimin kurang kuat di mata kami. Juga Caimin masuk ke dalam sistem pemerintahan Jokowi, ucapnya. Meski demikian, Ihsanuddin yang merupakan ketua relawan Anies Presiden 2024 Provinsi Jambi ini masih akan bergerak. Kerja politik memenangkan Anies Baswedan sampai ada keputusan final dari partai. Besok justru saya mengadakan kampung Anies di seberang Kemudung Laut, jadi saya tetap bekerja sebagai relawan sebelum merupakan suatu keputusan yang sifatnya final, ujarnya. Yang menganggap Anies Baswedan sebagai calon presiden yang mampu membawa perubahan, sementara calon lain menurutnya berada di bawah standar Anies. Yang bisa membuat Indonesia maju konsep-konsepnya ya Anies, kalau di mata saya, yang lain tidak masuk, tuturnya. Namun di sisi lain, Ihsanuddin mengatakan akan tetap berada di Partai Demokrat, meskipun ia terbilang baru berada di Demokrat. Baru para proses pencalekan ini. Saya memang caleg Demokrat dan orang Demokrat juga tahu saya relawan Anies. Karena orang Demokrat tahu saya membawa massa terutama untuk Anies, dengan harapan otomatis dengan saya menjadi caleg berharap bisa dapat massa untuk saya juga bisa duduk, jelasnya.